Selamat pagi kembali untuk Anda yang masih terus bersama kami program A1 Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Hidup Baru, dan pendengar masih dengan sesi wawancara pendengar Koordinator Laskar Rempah NTT Kekson Vole Saluk didampingi rekannya pendengar dan juga Laskar Rempah asal Kota Kupang David Hendarman Nubatonis menemui Gubernur NTT Victor Laiskodat di ruang kerjanya pada Jumat lalu pendengar ya 27 Mei 2022. Apa yang disampaikan kepada Gubernur pada Jumat lalu, namun sebelumnya pendengar ya, Koordinator Laskar Rempah Kekson Vole Saluk akan menjelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya Laskar Rempah dan apa itu program MBJR pendengar ya. Kita sapa dulu Bung Kekson, sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, RRI Lintas Ende Pagi. Bung Kekson, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Lili. Salam sehat, salam tangguh, Bung Kekson. Salam sehat, salam tangguh. Oke, salam baik. Pancasila. Salam Pancasila. Baik, Bung Kekson, ini mungkin bisa dijelaskan ya, apa sih sebenarnya itu Laskar Rempah, kemudian kegiatan MBJR ya, bisa dijelaskan kepada pendengar RRI pagi hari ini. Silakan Bung Kekson. Ya, terima kasih Mbak Lili atas waktu dan kesempatan yang bertemu dengan kami. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang apa itu Muhibah Budaya Jalur Rempah. Jadi Muhibah Budaya Jalur Rempah ini adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Kebudayaan yang merupakan kegiatan yang disusun secara utuh untuk memberikan pengalaman yang komprehensif bagi peserta dan memberikan dampak tular atau multiplayer efek yang kuat, terutama di kota-kota yang disintai KRI Dewa Ruchi, karena pelayaran kami menggunakan kapal angkat TNI Angkatan Laut yaitu KRI Dewa Ruchi, sehingga tujuannya untuk yang diharapkan adalah kesadaran terkait jalur rempah, di mana kita dulu Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang penghasil komoditi rempah terbanyak di dunia. Bahkan kita dijajah karena kekayaan rempah-rempah kita itu seperti itu. Nah, sedangkan untuk apa itu Laskar Rempah, kami Laskar Rempah itu yang biasanya kalau kita orang Kupang atau orang NTT tahu itu biasanya mungkin ada duta pariwisata, ada duta bahasa dan sebagainya. Kami pun sebenarnya punya nama Duta Rempah, menggunakan duta rempah seperti itu. Iya. Tetapi karena kami ingin untuk Kementerian Kemendikbud ingin untuk biar kita tidak punya kesamaan seperti itu, maka kami pakai nama Laskar Rempah. Nah, untuk menjadi Laskar Rempah itu kami mengikuti berbagai proses yang ada, yaitu seleksi administrasi, seleksi wawancara maupun seleksi fisik. Karena kita kan harus berlayar menggunakan kapal TNI Angkatan Laut dari Dewa Ruchi itu, tentunya itu juga membutuhkan kesiapan fisik yang kuat seperti itu. Jadi ini... Dan tujuan lain kami sebagai Laskar Rempah itu yaitu mengkampanyekan kembali jalur-jalur rempah, perdagangan rempah-rempah di Indonesia pada zaman dulu, dan kami memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengembangan atau budidaya dan pelestarian kembali komoditi rempah yang ada di Indonesia. Kalau untuk kami NTT khusus, kami Laskar NTT yang khususnya masyarakat untuk NTT. Seperti itu Mbak Lili. Baik, ya jadi ini Laskar Rempah ini juga boleh disebut dengan Duta Rempah begitu ya, Pak Kekson. Oke, ini Duta Rempah dari NTT ini berapa banyak nih Pak Kekson? Ya, kalau kami di NTT sendiri itu kemarin itu perekrutannya terbuka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT ya. Terus kami diseleksi dan yang lulus itu cuma 5 orang. 5 orang ya? Jadi, ya, satu dari kami 2 orang dari Kota Kupang, terus satu dari Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari Rutendau, dan satu dari ND sendiri. Orang ND 1 ya? Iya, benar.
Oke, jadi totalnya ada 5. Nah, boleh Iya. disampaikan kegiatan-kegiatannya ini apa saja? Tadi juga sudah sempat disentil ya, bahwa memperkenalkan, mengkampanyekan tentang rempah, bagaimana membudidayakan, ya, memberikan sosialisasi pemahaman dan juga edukasi kepada masyarakat. Mungkin bisa digambarkan secara detail ini kepada pendengar RRI, karena ini baru ya, yang namanya Laskar Rempah atau Duta Rempah ini ya, untuk masyarakat Kabupaten ND, masyarakat NTT, dan juga masyarakat Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Lili. Memang program Wibah Budaya Jago Rempah ini dan perekrutan di Laskar Rempah ini memang program baru dari Kemdikbud. Sehingga memang perlu edukasi dan kami bersyukur sekali diundang oleh RRIND untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum. Iya. Dan terakhir mungkin saya informasikan bahwa saya sempat ke ND kemarin itu selama 2 minggu saya kegiatan di ND melakukan riset di Kabupaten ND. Dan saya bertemu Pak Wakil Bupati ND, kami dibantu lah Pak Wakil Bupati ND untuk kelancaran riset di sana. Dan bersyukur juga masyarakat ND itu menyambut kami secara antusias. Saya keliling ND kemarin Mbak Lili. Seperti itu. Dan saya juga bersama tim dari 6 provinsi, kami Laskar Rempah yang berkolaborasi, yang bergabung dalam satu komunitas, itu komunitas titik lumbung Nusantara itu. Titik lumbung Rempah Nusantara itu namanya Tiloreno, akun Instagram kami juga Tiloreno. Kami melakukan riset tentang budaya dan provinsi rempah-rempah yang ada di Pulau Flores, khususnya Kabupaten ND. Iya, iya. Nah, kemarin itu kami sempat juga memberikan sosialisasi terkait program Wibah Budaya Jalur Rempah ini di SMA dan SMK Surya Dikara, Kabupaten ND. Oh iya. Pak Lili, seperti itu. Oke, jadi sempat keliling-keliling ND begitu ya, tapi tidak sempat Iya. mampir ke RRI ND begitu. Iya, karena Oke. belum ada komunikasi, belum ada komunikasi di sana. Iya, Seperti iya. itu. Baik, Bung Gekson, ini tujuan utama dari hadirnya Laskar Rempah ini sebenarnya apa? Apakah hanya mengikuti program dari Kemendikbudristek Dikti saja kah, atau ada alasan lain ini, Pak Gekson? Iya. Mhm. Jadi tujuan utama ikut sertaan kami di Laskar Rempah itu, kami ini bukan cuma dari NTT, tetapi direkrut seluruh Indonesia dari 34 provinsi itu. Iya. Setiap provinsi jumlahnya sama 5 orang. Terus selain kami mengkampanyekan jalur rempah, terus mengedukasi masyarakat tentang bagaimana budidaya dan melestarikan atau mengembalikan kejayaan rempah-rempah. Misalnya kita di NTT itu yang cendana, terkenal di cendana, rempah yang terkenal cendana. Kami juga membantu untuk kami belajar tentang bagaimana adanya diplomasi budaya, karena kita tahu bahwa jalur perdagangan rempah itu tidak hanya fokusnya ke perdagangan rempah, tetapi di sana terjadi ada diplomasi budaya, terjadi pertukaran budaya di sana. Sehingga kami menjelajahi kembali ini, dan tujuan dari pelajaran ini adalah nanti outputnya itu yaitu pemerintah Indonesia mengusulkan ke UNESCO untuk menjadikan jalur rempah ini sebagai warisan budaya, warisan dunia, Mbak Lili. Oke deh, baik. Pak Gekson, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan, kita ngobrol ya di pagi hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih untuk waktunya berbagi bersama RRI ND. Sukses ya Bung Gekson bersama teman-teman. Ada 5 perwakilan dari Provinsi NTT untuk Duta Rempah 2022 ini, lancar untuk semua kegiatannya. Selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Lili dan kru RRI ND. Sampai jumpa ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Radio Republik Indonesia,